mahasiswa Universitas Indonesia pertama kali dari SMA Negeri 1 Magelang. Dan dari situ mulai banyak teman-teman dari SMA Negeri 1 Magelang datang ke Universitas Indonesia menjadi adik kelas saya. Masalah tidak berhenti di situ saja, Bapak Ibu, Saudara semuanya. Ternyata masuk UI itu saya kira negeri murah. Ternyata ada uang gedung. Waktu itu uang gedungnya 10 juta. 10 juta buat saya bukan uang yang sedikit. Karena saya dulu waktu di Magelang bisa dihitung tiap bulan makan ayam saya berapa kali, Bapak Ibu. Kalau ada saudara yang bawain atau diundang ke nikahan baru saya makan ayam. Biasanya saya masak Jepang, kemudian banyak sekali sayur-sayur, tempe, tahu. Nah ini sampai sekarang saya suka makan tempe makan. Masalah tidak berhenti di situ. Akhirnya dari pihak sekolah saya diberi keringanan untuk mencicil selama 8 semester. 4 tahun. Dan apa yang saya lakukan, Bapak Ibu, pada saat itu? Saya mencoba untuk bisa kuliah sambil berdagang. Dalam hati waktu itu, selama saya tidak meminta 1 sendok nasi atau sepiring nasi kepada orang lain, dan saya berusaha secara halal atau tidak neko-neko atau tidak menjual sesuatu yang melanggar undang-undang, saya mau lakukan. Dan Bapak Ibu, saya jualan kerupuk. Saya berpikir, waktu itu saya nggak pernah mikir nanti gimana ya teman-teman di kampus lihat saya jualan kerupuk, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada cewek lewat, aduh, kok itu jualan kerupuk, ini mukanya kok ditutup, Bapak Ibu. Isin. Cuma saya nggak pernah tahu, karena saya tahu bahwa selama saya tidak meminta sesuatu nasi kepada orang lain, saya tidak akan pernah tahu. Akhirnya saya ingat kata-kata Papi. Ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin kita rasa kita menderita atau ada suatu perasaan di mana kita sedih atau kita sedang berjuang, maka coba ambillah foto-foto tersebut. Karena suatu saat ketika kita sudah melewati masa itu, kita bisa memberkati orang lain. Dan ini foto saya ketika berjualan kerupuk, Bapak Ibu. Setiap hari saya harus membawa dus yang isinya saya bisa mendapatkan distributor kerupuk itu juga keberuntungan. Saya satu angkot sama tukang kerupuk ngobrol. Karena saya orangnya suka ngobrol, Bapak Ibu tanya. Di Jakarta saya tanya, oh ini kemana? Bapak jualan apa? Oh saya jualan kerupuk. Oh boleh, nanti saya beli kerupuk, saya jual kampus. Oh iya, kampusnya di mana? Di Depok. Wah belum ada cabangnya. Kesempatan, Bapak Ibu. Ketika kita mau, maka ada kesempatan, maka ambillah kesempatan tersebut. Karena terkadang kesempatan tidak datang dua kali, dan kita harus ciptakan kesempatan itu. Saya berjualan kerupuk, Bapak Ibu. Ini saya meminta foto teman saya yang pada waktu itu berangkat bareng. Rumah saya waktu itu di gang, Bapak Ibu. Jadi saya mau tiap hari bawa kerupuk. Gak bawa buku, orang gak punya. Jadi di kantor itu cuma pulpen sama kertas kecil, handphone, bawa kerupuk. Dari rumah gak langsung sampai kampus, karena saya rumahnya waktu itu di Jakarta Pusat dan kampus saya di Depok. Jadi perjalanan dari Yogyakarta sampai Magelang atau Magelang Yogyakarta 1 jam perjalanan. Saya harus naik kereta. Jadi saya minta foto di stasiun kereta Manggarai. Jadi ini foto-foto ini tidak saya rekayasa, benar saya minta foto. Ini beneran. Nah, saya sampai di koperasi di kampus saya. Saya menjual kerupuk. Itu ada di belakang backgroundnya itu kepala koperasi. Saya masukin koperasi-koperasi saya masukin. Jadi titip jual. Dari situ saya berjualan.
Pak, saya izin jualan. Oh, nggak apa-apa. Ini saya foto-foto saya. Nah, ini kerupuknya. Ini saya foto kerupuknya. Karena saya yakin suatu saat foto saya ini, saya mau kasih ke anak-anak saya suatu saat saya tunjukin. Saya berharap saya bisa bilang, Bapak ini dulu jualan kerupuk. Akhirnya saya jualan kerupuk, Bapak. Dari saya jualan kerupuk, saya setiap hari saya berangkat bawa kerupuk satu. Dari satu fakultas, dari satu koperasi mulai berkembang menjadi 2, mulai berkembang menjadi 3, mulai berkembang menjadi 4. Udah nggak sanggup ngangkat 4. Akhirnya saya pekerjakan tukang ojek di sebelah rumah saya. Nah, bisnis itu ternyata kita harus pintar. Kalau tukang ojeknya ini tahu saya ngambil kerupuk dari mana, maka habislah bisnis saya. Karena tukang ojeknya bisa langsung ngambil dari distributor jual langsung. Benar nggak, Pak? Cuma pintar. Saya waktu itu saya dapat ide. Wah, distributor ini harus masukin ke rumah saya malam hari. Ketika tukang ojeknya tidur. Ini saya request, Pak, Bu, tukang kirim kerupuknya malam hari ya. Dari kawasan Mangga 2 ke rumah saya kirim malam hari. Besok pagi saya udah siapin. Jadi saya belinya kiloan, saya bungkusin. Aneh ya Bapak Ibu. Yang lain pada belajar, mahasiswa. Ini saya bungkusin kerupuk. Jadi kalau Bapak Ibu besok punya mahasiswa, punya anak, dicek ya Bapak Ibu. Nanti dikira jualan kerupuk atau jualan yang lain. Dicek supaya belajar atau enggak. Dari situ saya setia jualan kerupuk. Buat saya waktu itu, ini untuk masa depan saya. Kalaupun saya waktu itu menyerah, maka hidup saya tidak akan kemana-mana Bapak Ibu. Tiap hari saya berdoa, apa yang maksudnya? Bapak Ibu, saya lakukan tiap hari. Saya harus datang jam 7 pagi, kemudian masukkan ke beberapa operasi. Bapak Ibu, Saudara, terima kasih. Ketika saya berpikir bahwa saya masih harus membutuhkan uang kuliah, akhirnya saya magang, jadi kerja. Pekerjaan saya waktu itu adalah administrator surat-surat masuk di kampus saya dengan bayaran 150.000 satu bulan. Pekerjaan administrator mungkin dianggap orang adalah pekerjaan yang tidak berkelas atau ya kerjanya cuma nyatetin surat. Bapak Ibu tahu ya, ada beberapa yang nyatetin surat, nyatetin memo. Tuhan tunjukkan jalan saya. Ternyata memo yang masuk, surat-surat yang masuk, itu adalah surat-surat donatur beasiswa pada saat itu. Dan saat itulah saya mendaftar beasiswa dari surat-surat yang masuk. Saya ingat ada 3 beasiswa yang saya daftar. Dan ketiga-tiganya saya lulus untuk mendapat beasiswa gratis, bayar sekolah, bayar kuliah di Universitas Indonesia. Satu dari Asian Development Bank, jadi ini Bank Indonesia-nya Asia. Satu dari orang tua asuh, dan satu lagi dari negara. Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu nanti atau sekarang punya anak yang sekolah mahasiswa tiba-tiba bilang, Bapak Ibu, saya dapat beasiswa, rasanya seneng kan Bapak Ibu. Sementara saya di sini saya lihat beberapa ada yang mahasiswa, yang mungkin ibu dari mahasiswa tersebut senang sekali rasanya. Dan pada saat itu saya langsung didatangi oleh pemimpin Asian Development Bank. Ini merupakan foto saya. Saya di sini. Waktu itu saya lupa bawa jaket saya. Dan Bapak Ibu, ternyata orang yang di tengah ini namanya Haruhiko Kuroda. Saya tidak pernah
lupa, Haruhiko Kuroda saat ini menjabat sudah selesai Perdana Menteri Jepang 1 tahun atau 2 tahun ya. Perdana Menteri Jepang Bapak Ibu. Jadi ini Perdana Menteri Jepang. Sangat senang sekali dapat beasiswa. Saya mendapatkan uang pada saat itu. Uang ini saya sisihkan untuk saya membuka usaha yang lain. Saya ingin melanjutkan usaha saya di bidang IT. Saya buka usaha mulai dari 3 orang. Usaha saya namakan Miracle Teknologi Solusi. Karena saya yakin usaha saya akan menjadi mukjizat. Suatu saat akan menjadi mukjizat. Saya nyewa kos-kosan 300.000. Dan 300 dan uang beasiswa saya tidak saya pakai untuk bayar kuliah. Saya masih tetap berjualan kerupuk. Banyak orang yang mungkin ketika mendapat beasiswa melepaskan hari-hariannya. Mungkin dulunya saya jualan apa, tiba-tiba dapat beasiswa langsung dilepas. Cuma saya tidak. Saya tetap jualan kerupuk. Karena apa? Saya ingin bisa mengikuti kedua teman saya. Waktu itu uang dari beasiswa saya gunakan untuk membayar tim saya. Saya tidak pernah berkata pegawai saya. Saya tidak pernah berkata anak buah saya. Ini adalah tim saya. Buat saya bisa menyebut tim itu lebih baik jika saya bilang, ini anak buah saya. Tim saya bayar waktu itu dengan uang beasiswa saya. Dari situ saya sangat senang sekali bisa membuka usaha. Bapak Ibu, kos-kosan 2 kali 3. Saya akan tunjukkan, saya akan ajak Bapak Ibu turun ke dalam kos-kosan saya.